Apa hukumnya jika saya sholat sambil menutup mata agar sholat saya menjadi lebih khusyuk? Apakah ini tak boleh Pak Ustadz? Sebab dulu saya pernah tanya hal ini pada dosen agama, katanya ini tak boleh karena dianggap tak sopan pada Allah. Sementara jika mata saya terbuka, saya sulit untuk khusyuk. Adakah solusi untuk saya Pak Ustadz? Thanks. Ada gambar senyum. Titik 2. Sekarang saya mau menunjukkan beberapa riwayat sahabat Nabi itu sholatnya pejam mata atau buka mata. Jangan jawab. Nabi jadi imam, sahabat di belakang. Ketika sedang sholat, Nabi buka selopnya, sendalnya. Waktu itu Masjid Nabawi pasir. Nabi buka selopnya, semua sahabat yang ada di belakang membuka selop. Kira-kira sahabat di belakang pejam mata atau buka mata? Buka, karena kalau pejam mana dia tahu. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang sholat. Allahu Akbar. Lewat dua yang hitam. Apa yang hitam itu? Kalajengking dengan ular. Bunuh. Kira-kira orang sholat bisa ada dua yang hitam lewat, dia tahu matanya terbuka atau tertutup? Terbuka. Kalau tertutup, tiba-tiba udah tegak anaconda. Nah, terbuka. Jadi masalah sholat terbuka atau tertutup, terbuka. Tapi ada saat tertentu kita mesti tutup. Saya pernah mengalami. Pas di depan saya pakai baju kaos, tertulis di belakangnya, hidup memang susah, jangan bikin susah. Asal saya buka, terbaca Pak. Jangan sholat ke masjid pakai baju bergambar-gambar, bertulis-tulis, pakai baju polos. Gambar. Sudahlah hari Jumat, besok terlambat datang, datang ke tengah, tulis di belakang. Emang masalah buat lo? Kita bukan cerita sah tak sah, tapi efek pengaruhnya terhadap ibadah. Bagaimana pandangan Islam yang baik dalam mencari pendamping hidup seorang istri? 4 orang Pak Ustaz, sifatnya 4. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Apa yang pertama? 5 liha, karena kaya. Kenapa kau nikahi dia? Manalah Pak Ustaz, ku tengok cincinnya 3 biji. Kaya, tak salah. Wali hasabiha, kenapa kau nikahi dia? Keturunan Pak Ustaz, darah biru. Payah kemarin waktu cari donor darah, biru darah. Yang ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya. Rambutnya bak mayang terurai, pipinya bak pauh dilayang, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah. So sweet. Walidiniha, karena agamanya. Fazfar bidzatiddin, pandangkan agamanya. Kau nikahi karena sukunya. Berapa banyak orang melanggar pantangan suku, dipecat dari suku. Kau nikahi dia karena kayanya, hartanya hilang melayang, kau tak suka lagi. Kau nikahi karena bentuk rupa, perempuan bagaikan bunga, kuntum mekar, setelah itu layu, semuanya layu, dia akan berubah. Nikahilah karena agamanya. Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Ustaz dulu, ya. Bisa, saya udah tamat kuliah Pak Ustaz, mantap. Udah kerja Pak Ustaz, alhamdulillah. Belum nikah Pak Ustaz, nauzubillah. Bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kalau ada 4-4-nya ngapain untuk ente? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawan. Menikah bukan mencari kesempurnaan, menikah menutupi segala kekurangan. Semenit setelah akad, mulailah kau nampak segala kekurangannya. Kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih, kurang mancung, kurang. Maka setelah nikah, kau tutupilah segala kekurangannya. Setelah dapat, inilah dunia akhirat Pak Ustaz. Jangan lagi matamu liar kemana-mana. Kalau laki-laki sudah menikah, nampaknya perempuan cantik di jalan, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan di jalan itu, ada juga di rumah. Walaupun bentuknya agak lain sedikit. Pak Ustadz, kalau diberi pilihan istri atau ibu Pak Ustadz, antara istri dan ibu bukan pilihan.
Yang pilihan itu adalah istri pertama atau istri kedua. Istri dan ibu bukan pilihan, karena sampai mati kau tak pernah punya mantan ibu, tapi mantan istri ada. Makanya sebelum kau nikah, hai anak-anak lajang, kau mesti berani berkata kepada perempuan itu, oh my dear, oh my darling, I want to marry you. Aku mau menikah padamu, tapi kau mesti menerima. You want to be a second woman. Maukah kau menjadi perempuan yang kedua dalam hidupku? Merah wajah dia. Lalu yang pertama siapa? Amak Den. Menurut pandangan Islam bagaimana tentang kenduri, tahlil, niga, nujuh Pak Ustadz? Nabi tak ada buat. Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah tak ada buat. Nabi tak ada, sahabat tak ada. Tabi'in ada? Ada. Siapa namanya? Imam Atha. Yang meriwayatkannya siapa? Ahmad bin Hambal. Dalam kitab apa? Kitab Zuhud. Kata Imam Atha, orang yang meninggal dunia diuji selama 7 hari 7 malam, dianjurkan bersedekah dan berkirim makanan. Maka kalau ada orang bersedekah, berkirim makanan, berkirim doa, dibuatnya 7 malam, maka masih terkapar oleh tradisi tabi'in Imam Atha. Tapi bagi yang kaya-kaya, adapun yang susah-susah sampai ngutang bubur kacang hijau, jangan. Bapak Serikat Kemalangan langsung datang, Bu, suami ibu meninggal, ibu susah, jangan ngutang, kami yang datang bawa makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Dulu tradisi kita begitu. Ada orang meninggal, bawakan beras, bawakan gula, bawakan minyak, sampai makanan itu melimpah ruah. Dia hanya duduk santai, dimasakkan oleh tamu, makan. Begitu. Tapi kalau ada orang kaya, dia mau buat nasi kotak, ya tak apa-apa, dia bersedekah. Lalu kemudian dia kata sambutan, Bapak Ibu sekalian, jangan kalian takut makan ini bukan harta warisan, ini bukan ngutang, ini bukan harta anak yatim, ini adalah harta saya sebagai anaknya yang orang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Hah? 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 Cara kita mengetahui solat berjamaah yang kita kerjakan diterima pahalanya oleh Allah gimana Pak Ustadz? Sampai sekarang solat berjamaah ini belum ada repotnya macam SMS. Solat diterima, solat reject, tak ada. Tapi indikasinya ada. Mana indikasinya? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Bapak tuh solat rajin Pak Ustadz, tapi matanya gatal, cakapnya tak tentu arah, itu tanda solat reject, STMJ, solat terus maksiat jalan. Ada perubahan dalam diri. Apa hukum orang yang tahu agama tapi sering ngebuka aib orang lain? Ayo ibu ahadukum. Ustaz dari tadi nunjuk perempuan aja, karena saya pemerhati perempuan. Masa laki-laki mati laki-laki? Memang saya lekong. Ayo ibu ahadukum ayakula lahma akhi. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Maitan, sudah mati bangkai busuk berulat. Mana mau dia makan bangkai saudaranya? Mau makan bangkai tikus? Gak mau. Tapi ada orang mau makan bangkai manusia. Siapa itu? Orang yang menceritakan aib orang lain. Jangan ceritakan aib orang lain. Pokoknya kalau lidah mau ngomong aja, banyak-banyak bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Besok pagi pergi ke warung, ada yang ngajak cerita. Kabarnya si Anu kabar. Subhanallah, 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 subhanallah. Ustaz, saya nama XXXX. Saya nggak sebutkan namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Bagaimana cara menyampaikan seruan kepada orang tua, terutama ayah, untuk beribadah sholat di masjid berjamaah? Mentang-mentang kau sudah ngaji, jangan pulang dari sini kau panggil ayahmu, ayah kesini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kau ceramahi, karena dia adalah orang tuamu, tapi kau berikan dia buku. Ya, ini ada buku loh ya. Apa nama bukunya? 99 tanya jawab sholat. Siapa yang nulis? Abdul Somad LCMA. Dia baca. Yang keberapa? Coba ayah baca yang ke-77. Siapa yang meninggalkan sholat? Ya, ini ada ceramah Ustaz. Siapa? Ustaz Somad. Apa kata dia? Siapa yang sholat di masjid, laki-laki yang soleh. Siapa yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Hah?
Jangan lupa kekuatan doa. Doakan, ya Allah, bukakanlah pintu hati ayahku, ya Allah. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Ustaz, bagaimana caranya untuk mengetahui jawaban dari hasil istikharah? Bisa lewat mimpi, bisa lewat kecenderungan hati. Saya mau nikah nih Pak Ustaz. Siapa nama perempuannya? Yang satu Khadijah, yang satu Aminah. Terus kamu istikharah. Mana yang nanti kelihatan, itu yang kamu pilih. Alhamdulillah udah istikharah Pak Ustaz. Mana yang kelihatan? Dua-duanya kelihatan. Istikharah lagi. Terus istikharah. Akhirnya bisa jadi dalam mimpi yang baik. Ru'ya salihah bisa jadi dalam bentuk kecenderungan hati. Maka kau istikharah insyaallah.